Shalom, bersiaplah untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu, Dia bukan menghukummu, tetapi Tuhan sedang membuka tanganmu untuk memberikan yang lebih baik. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 bilang, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Manusia mana yang tega meminta dari seorang janda miskin yang sekarat keuangannya? Manusia sering menilai dengan apa yang terlihat, berbeda dengan Tuhan yang bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 bilang, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, kami sering mendapati hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Seringkali kami harus membiarkan orang-orang seperti janda miskin di atas memberkati dan memberi kami makan. Padahal pada awalnya kami merasa riskan dan rasa-rasanya ingin menolak pemberian mereka. Namun Roh Kudus sering mengingatkan, jangan kamu tolak, sebab jika kamu tolak, maka kamu sudah menghalangi berkat Tuhan turun atas mereka. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Penulis yakin hati nurani Elia penuh dengan pergumulan. Namun pengalamannya bersama Tuhan telah membentuk imannya untuk melangkah sesuai tuntunan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Lukas 18 ayat 8 bilang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman selalu di atas segala-galanya. Tanpa iman kita tidak akan pernah mengalami hadirat dan kasih Allah dalam hidup ini. Di masa COVID yang serba susah ini, adakah Anda masih taat memberi kepada gerejamu? Lukas 18 ayat 7 bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak salah Anda berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Janda Sarfat pun demikian. Bahkan dalam rasa frustasinya, dia berkata, tepung segenggam ini makanan terakhir. Setelah itu semuanya habis dan kami mati kelaparan. 1 Raja-Raja 17 ayat 14-15 bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saya yakin baik si janda miskin maupun Elia berada dalam posisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Keduanya pasti bergumul antara si janda yang harus memberi dan Elia yang harus menerima pemberian dari janda miskin. Namun pada akhirnya karena iman keduanya, mereka mengalami kemuliaan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 bilang, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tidak bisa dipungkiri, di masa sekarang ini kita semua masuk pengujian iman tingkat tinggi.
inilah masa-masa yang paling sukar untuk mengalami keimanan kita sebagai orang percaya. Keimanan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Namun saya percaya kisah janda Sarfat menginspirasi dan membangun iman kita menjadi lebih kuat, sehingga terpelihara semuanya, mulai dari gereja, hamba-hamba Tuhan, sampai kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.